pujian ini, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Kau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami apapun keadaan kami, suka maupun duka, senang ataupun susah, apapun musim kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kembali kami mau naikkan pujian ini, ucapan syukur kami kepadamu. Dimanapun Engkau menuntun kami, Engkaulah sumber daripada sukacita kami. Oleh sebab itu kami hendak bersyukur kepadamu. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu
menjaga aku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjaga aku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya. Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama memuji menyembah-Mu, dan sekarang waktunya bagi kami untuk sama-sama boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk boleh mendengar dan mengerti firman-Mu saat ini hancur patah. Dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, ada Ibu Esther, ada Ibu Roberta, ada Ibu Evi Lampus, ada tadi Kakak Orlando, ada Ibu Rine, ada siapa lagi, ada Ibu Linda, ada Ibu Elita Tarikan, dan semuanya.
Shalom, shalom semua. Mohon maaf ya kemarin saya off. Saya ada di pesawat kemarin ya, semalam sampai tadi semakin pagi ya. Ya puji Tuhan, sekarang kita kembali mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana caranya agar kita bisa dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itulah yang menuntun kita kepada jalan-jalannya, kepada rencananya yang ajaib, rencananya yang luar biasa dalam hidup kita, bukan? Ya kan, seringkali kita mendengar rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Iya, kita sudah dengar itu ya. Tapi bagaimana jalan-jalannya ya supaya kita bisa sampai kepada rancangan Tuhan itu? Ya, syukur ya bisa kembali melayani Bapak Ibu, kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Saya mengucap syukur, rasanya sehari nggak berjumpa dengan Bapak Ibu gimana gitu ya, walaupun berjumpa secara online. Oke, kembali kita membahas tentang bagaimana caranya kita menajamkan indera rohani kita supaya kita hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Bapak Ibu masih ingat apa aja kemarin-kemarin? Ayo bergaul erat dengan firman Tuhan. Ya kan, nomor satu itu bergaul erat dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita, bagaimana mungkin kita bisa mengenal jalan-jalannya, hikmatnya, mengakses hikmat Tuhan tanpa kita bisa mengenal firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Dan kemarin-kemarin saya membagikan bagaimana caranya. Yang kedua adalah mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi menyenangkan hati kita pribadi, ya kan? Kalau menyenangkan hati kita sendiri, kita ini manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jadi penilaian-penilaian kita, keputusan-keputusan kita bukan lagi keputusan-keputusan yang tepat, penilaian yang tepat, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Jadi persepsi kita, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan ya otomatis jadinya tidak lagi objektif, tidak lagi bijaksana. Terus apalagi kemarin sampai di mana? Ada yang ingat? Ya, takut akan Tuhan ya. Terima kasih. Ya, thank you Kakak Meliana. Hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh ya. Dan bukan dipimpin oleh kedagingan, oleh keinginan daging. Alkitab berbicara tentang hidup di dalam roh dan hidup dipimpin oleh roh. Hidup di dalam daging dan dipimpin oleh keinginan daging ya, ada dua hal yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan saya masuk lagi ke satu topik khotbah yang baru. Nanti waktunya habis ya. Jadi saya membahas sebetulnya tentang pengetahuan itu penting ya, knowledge and skill. Tentang pengetahuan dan kepandaian itu penting bagi kita. Jadi kita ini jangan mentang-mentang bahwa kita ini umat Tuhan, kita mengandalkan hikmat Tuhan. Jadi kita sudah mengesampingkan semua pengetahuan, semua kepandaian sudah kita singkirkan. Padahal kita tidak tahu bahwa pengetahuan, kepandaian itu juga datangnya dari Tuhan, bukan? Ya kan? Nanti sebentar ya, saya cari dulu musik sebentar. Musiknya kok mati ya. Internetnya sebentar ya. Kok ada internetnya?
Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, tapi sebelum sampai ke situ, ya Bapak Ibu, saya mau membahas tentang kekudusan. Kekudusan saya sudah bahas belum ya kemarin? Saya mau membahas tentang kekudusan. Sudah belum? Ada yang ingat apa saya sudah bahas belum kekudusan? Penting supaya kita punya indera rohani itu uh, tajam ya. Karena tanpa kekudusan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti hikmat-hikmat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mendengar yang dari Tuhan kalau kita hidupnya nggak kudus? Ya, ini sebetulnya semua sama ya, mirip-mirip tetapi berbeda ya. Karena Allah itu kudus. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus ada dua hal ya. Memang kita tidak ada satu orang pun yang suci, yang kudus, tetapi ada dua hal. Kita pakai darah Yesus untuk menyucikan, menguduskan kita lewat doa. Itu satu ya. Kita pakai darah Yesus untuk mengampuni, menyucikan, menguduskan kita di dalam doa. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita mau bertanya mengenai hikmat Tuhan, misalnya ya Bapak Ibu yang sedang mau mengambil keputusan, baik itu untuk bisnismu, baik itu untuk menyekolahkan anakmu. Misalnya ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Bu, tolong dong doakan, apakah anak saya harus saya kirim keluar kota ke sini untuk bersekolah atau jangan. Nah, mungkin saya waktu itu saya belum langsung belum berdoa mendoakan orang itu, tetapi pakai hikmat. Sekali lagi pakai hikmat ya kan, pakai hikmat Allah. Dan ya tentu saja yang terbaik adalah ketika kita datang, kita masuk kamar, kita kunci pintu, kata firman Tuhan ya, dan bertanya kepada Tuhan apakah yang terbaik. Tetapi secara garis besar saya pakai hikmat Allah bisa langsung menjawab ibu ini, anakmu itu sudah dekat sama Tuhan atau belum? Ya kan, saya bisa bertanya seperti itu, anakmu itu sudah jatuh cinta sama Tuhan atau belum? Nah kemarin tuh si ibu ini ngomong belum, anaknya cewek dan belum. Dan setahu saya anaknya memang super gaul gitu ya, dan mau dikirim jauh ke kota, jauh daripada orang tuanya. Nah, secara hikmat Allah langsung saya bisa ngomong, sebaiknya jangan sebelum dia benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, apalagi riwayat daripada orang tuanya itu MBA tahu Bapak Ibu, saya nggak akan ngomong ya. Tahu kan MBA, married by accident. Oke lah, saya ngomong lah bahasa Inggris juga ya, anyway. Ya, nah kan ada kutuk keturunan yang bisa saja masih terjadi ya. Nah, harus diperangi itu. Kalau anaknya belum cinta sama Tuhan dan riwayat orang tuanya MBA, ya janganlah dikirim jauh-jauh ke luar kota untuk disekolahkan. Ya apalagi anaknya cewek dan super gaul gitu ya. Nah, itulah hikmat Allah. Oke, balik lagi ya, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan. Pertama, kita pakai darah Yesus untuk menyucikan, menguduskan kita, sehingga ketika kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa lain yang menghalangi kita untuk menerima hikmat Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga harus mau menguduskan diri, ya kan? Bukan hanya saja bagiannya Tuhan, bagiannya darahnya Yesus yang menguduskan kita, tetapi kita juga harus mau belajar ya untuk menyucikan diri kita. Karena bagaimana mungkin Tuhan mau mengajar, mau istilahnya ya, mau memimpin dengan hikmatnya kalau kita sendiri tidak mau
hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Contohnya seperti apa sih? Ya, saya mau membacakan dari ayat firman Tuhan. Ya, dari kitab Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya itu ya, yang gak punya niat jahat untuk orang lain, yang gak punya niat serakah ya, karena serakah juga sama sih, beti ya dengan penyembahan berhala ya. Mereka yang suci hatinya ya, yang dipenuhi dengan kasih, yang melihat orang lain dengan kasih. Karena ketika kita punya kebencian ya, sebetulnya hati kita itu sudah gelap. Orang yang hatinya gelap, mereka tidak akan bisa melihat atau mendengar dari Allah. Ya, taunya dari mana bicara orang yang benci itu hatinya gelap? Ya dari firman Tuhan. Saya ini membawakan firman dan menerjemahkan firman dari firmannya lagi ya. Jangan menerjemahkan firman dari kitab Oxford Dictionary gitu. Jangan, karena nggak nyambung ya. Kata firman Tuhan, orang yang hidup di dalam terang itu, kata kitab Yohanes, mereka adalah hidup di dalam kasih. Jadi jikalau seseorang berkata dia hidup di dalam terang tetapi dia masih membenci saudaranya, kata kitab Yohanes ya, maka sesungguhnya orang tersebut masih ada di dalam kegelapan. Nah, kalau orang berada di dalam kegelapan, bagaimana mungkin dia bisa mendengar hikmat Allah? Tetapi kata kitab Matius 5 ayat 8, kalau orang yang memiliki hati yang suci itu mereka akan melihat Allah. Mereka bisa mengakses ya. Bukan melihat ini bukan hanya saja melihat dalam bentuk rupa one on one seperti ini, tetapi bisa mengenal Allah, bisa mengerti Allah, bisa mendengar suara Allah. Kenapa? Karena itu tadi ya, kita harus juga mau mengambil bagian kita, menyucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar, dari hati kita juga ya, karena perbuatan itu keluar dari hati, bukan bahkan termasuk perkataan kan, perkataan itu keluar dari hati ya. Yesaya 1 ayat panjang ya, saya nggak akan bacakan semua. Yesaya 1 ayat 14-19, Bapak Ibu kalau mau baca sendiri ya. Ini menekankan bagaimana Tuhan itu tidak akan mendengarkan doa-doa orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi di sini dikatakan, oke, saya langsung ya ke ayat ke 16 deh ya, 16 sampai 18. Ada bagiannya bagaimana darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan kita. Tetapi ada bagiannya bagi Anda dan saya itu untuk bertobat dan melakukan buah-buah pertobatan. Ketika kita bertobat, melakukan buah-buah pertobatan ya, maka saat itu kata ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ke-19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya kan? Jadi ada bagiannya itu tadi ayat 18 sampai 19 ya yang saya bacakan. Jadi ada bagiannya untuk kita melakukan buah-buah pertobatan. Jangan sampai tertulis di ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab apa? Tanganmu penuh dengan darah. Jadi ada bagiannya ya. Karena saya melihat banyak sekali umat Tuhan, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi ya, jangan sampai saya yang ngomong juga ya melakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai kita berdoa, misalnya kita minta hikmat Allah,
Tuhan, mohon berikan hikmat-Mu untuk masalah yang saya hadapi di hadapan mata saya ini. Saya ada misalnya pergumulan, saya ada hutang yang harus saya bayar. Bagaimana caranya? Berikan saya hikmat, atau saya mau mengambil keputusan. Saya mau mengambil misalnya investasi ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kebanyakan seringkali kita nggak menyadari ya. Ya mungkin bukan Bapak Ibu, mungkin cuma saya ya. Seringkali misalnya saya nggak menyadari ketika saya datang berdoa itu saya masih ada hal-hal yang belum saya bereskan. Misalnya saya masih menyimpan kebencian. Misal ya, kepada tetangga saya yang nyakitin saya misalnya. Nah, kebencian itu sama dengan kegelapan, bukan? Iya kan? Padahal kita berpikir, itu dosa kecil. Misal ya kan, saya nggak merugikan orang lain, bukan? Saya tidak mencuri, bukan? Saya cuma punya sedikit kepahitan terhadap tetangga saya. Dia loh yang salah, dia loh yang nyakitin saya, ya kan? Mungkin ya, bukan Bapak Ibu, mungkin saya itu ya kan. Dia loh yang nyakitin saya, bukan salah saya loh. Dianya yang salah loh, dianya yang nggak benar loh. Nah, kita datang sama Tuhan, kita minta pimpinan hikmat Allah. Nah, apa yang terjadi? Tuhan gak dengar. Nanti yang ngasih tahu ya, yang ngasih hikmat atau ngasih penglihatan bisa saja si jahat, bukan dari Tuhan, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang punya karunia penglihatan, ya karunia mimpi, ya waspada, karena bukan hanya saja Roh Kudus ya, bukan hanya saja yang dari Tuhan yang bisa memberikan kepada kita penglihatan ataupun mimpi, tetapi si jahat, si penipu juga ya, pembohong namanya juga bisa ngasih penglihatan dan mimpi. Makanya oleh sebab itu ya, kita harus selalu menguji. Jangan langsung terima, oh dapat mimpi ini, wah artinya begini. Jangan, diuji dulu ya. Nah, termasuk dalam hal penglihatan, itu harus diuji dulu. Diujinya seperti apa, nanti saya akan bagikan bagaimana inner witness itu ya, yang bisa memimpin kita, apakah ini dari Tuhan atau bukan ya. Oke, kita balik lagi. Amsal 28 ayat 22 berkata seperti ini. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya, seringkali Bapak Ibu yang saya, ya gak usah Bapak Ibu ya, saya mungkin yang saya alami ya. Atau mungkin orang-orang di live streaming tetangga ya. Yang saya lihat banyak sekali umat Tuhan mengalami kerugian, mengalami penderitaan, mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran ya. Bukan karena Tuhan gak baik, bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ya, karena kita ini kurang hikmat. Kurang hikmat karena apa? Karena hati kita itu, balik lagi, hati kita ini nggak murni. Nggak murni, kenapa? Karena hati kita Western, sudah belum? Sudah deh kayaknya. Sudah ya? Apa nge-lag ya? Nge-lag, Bu? Oke, mohon maaf ya, saya ada di hotel. Oh, terputus nge-lag, mohon maaf. Ya, terima kasih Roh Kudus, tolonglah Engkau yang beracara dari awal hingga akhir, diberkatilah koneksi internetnya aman dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oke, dari tadi saya ngomong sendiri ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa saya sudah banyak membahas tentang bagaimana keserakahan, kikir itu ya, yang mendatangkan begitu banyak kebinasaan, kekurangan, kehancuran. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi seringkali kitanya yang kurang hikmat, bukan?
Kenapa bisa kurang hikmat? Sekali lagi, kenapa kita bisa kurang hikmat? Karena hati kita yang nggak benar. Mohon maaf, mungkin bukan hatinya Bapak Ibu, hati saya gitu ya. Iya, gimana sih Ciara ya nuduh-nuduh. Nih hatinya saya mungkin yang nggak benar. Mungkin hatinya saya ini yang melekat kepada dunia ini, yang mencintai dunia ini, yang mengejar harta. Makanya kata Amsal 28 ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa, bukan gak boleh mengejar harta, bukan, tetapi tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan, ya kan? Karena sekali lagi, bukan Tuhan tidak memberkati, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani, tetapi jalan-jalannya itulah yang harus kita kenal. Jalan-jalannya itulah yang harus kita hidupi. Hati kita ini loh, di mana hati kita tempatkan. Apakah kita tempatkan kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ataukah kita mengasihi dunia ini? Ingat bahwa Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Jadi seberapa besar pun dia mengasihi Anda dan saya yang sudah dia buktikan di atas kayu salib, dia tidak akan bisa mencegah engkau untuk melakukan apa yang kau mau, kan? Ya kan, karena kita ini diberikan free will, bukan kehendak bebas. Kalau engkau mencintai dunia ini, hukumnya apa? Saya sudah sering membagikan ya, kutuk mencintai dunia ini apa? Kebinasaan, kesusahan, penderitaan, air mata. Itu adalah hukum rohani. Itu adalah hukum rohani ya Bapak Ibu. Engkau dan saya itu harus mengerti bahwa dunia ini bekerja lewat hukum-hukum rohani. Tuhan itu sangat menghormati hukum-hukumnya. Dia sendiri tidak akan melanggar hukumnya. Dia lebih memilih mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib supaya dia bisa menebus Anda dan saya, dan pada waktu yang bersamaan dia tidak melanggar hukumnya sendiri. Nah, kalau Tuhan saja begitu hormatnya sama hukum-hukumnya, nah siapa Anda dan saya berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu suka-sukanya kita ya, tanpa ada akibat konsekuensinya. Nah, saya mengajak umat Tuhan semua, kita melek rohani, mengerti hukum-hukum rohani. Kalau kita ingin dibawa mengalami hidup dengan segala kelimpahannya yang dijanjikan Tuhan di Yohanes 10 ayat 10, kita ini bukan hanya harus mengerti janji firman Tuhan, karena betapa seringnya kita mengklaim janji Tuhan, bukan? Ya kan, bukan berarti nggak bagus ngeklaim, harus wajib. Kan saya sudah share, mari kita declare, mari kita perintahkan, mari kita tetapkan, ya kan? Saya sering, tetapi jangan sampai hanya itu saja yang kita lakukan ya, karena kita juga harus terlebih mengerti akan hukum-hukum rohani, karena hukum-hukum rohani itulah yang mengatur bagaimana alam yang kelihatan ini, yang materi ini ya terjadi. Alam yang rohani ini yang mengatur, bahkan yang menciptakan, bahkan yang mengendalikan, bukan? Saya sudah bahas itu kemarin-kemarin ya, saya tidak akan kembali membahas terus-menerus, tidak akan muter-muter terus ya. Nanti nggak akan lanjut dengan topik yang saya bahas, yakni tentang hikmat Allah. Ya, makanya firman Tuhan katakan ya di Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ya kan, nafsu jahat kan termasuk keserakahan, ketika kita misalnya menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah.
ketika kita ya karena nafsu kita ya, karena nafsu saya lah misalnya ya, jangan Bapak Ibu, nafsu kita ya, nafsu saya, misal kita pengen cepet kaya, wah langsung kita taruh, misalnya kita dengar dari si A atau si B misalnya, investasi ini bakalan mendatangkan cuan atau profit ratusan persen dalam waktu singkat. Hayo kita misalnya nggak ada duit, kita pinjam duit untuk ditaruh di situ. Nah, ini apa namanya? Ini hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga perhatikan keserakahan, kalau 3 ayat 5 ya. Yang sama dengan, perhatikan, penyembahan berhala. Ayat ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan yang barusan saya bagikan ini adalah hukum-hukum rohani, hukum-hukum Allah ya, yang Allah sendiri respect. Jadi seberapa besar pun Allah mengasihi Anda dan saya, ketika kita melanggar hukum Allah ini, ya kan, ketika kita keluar dari jalurnya hukum Allah ini, maka akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, kalau 3 ayat 5-6 ya, Kakak Permata, terima kasih sudah menyematkannya di screen. Ya, jadi seberapa besar pun Allah mengasihi Anda dan saya, ketika kita melanggar hukum rohani ini, maka kita akan menuai konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kebinasaan ya, murka Allah. Ya, walaupun kita sudah hidup di dalam zaman perjanjian baru. Kolose 3 ayat 5-6 ini, saya tanya Bapak Ibu ya, yang masih ada kan Bapak, maksudnya saya percaya Bapak Ibu di sini semua sudah bijaksana, tetapi ada kan di live streaming tetangga atau sebelah ya, yang masih berpikir bahwa kita ini sekarang sudah hidup di perjanjian baru, udah nggak ada lagi kutuk, sudah nggak ada, karena sudah dihapuskan di atas kayu salib. Betul? Betul. Tetapi ya kalau baca firman itu harus keseluruhan, jangan cuma mencomot satu ayat. Itulah kalau hanya mencomot satu ayat, jadinya apa? Kebinasaan. Karena apa? Karena kurang pengetahuan apa? Akan firman-Nya, ya kan? Tetapi ini Kolose 3 ayat 5-6 ini ditulis di perjanjian baru. Ya kan? Kemarin-kemarin saya sudah share. Barang siapa kita masih dipimpin oleh keinginan daging, efeknya masih sama, Bapak Ibu, efeknya sama. Ya, tadi pagi saya sudah di warning sama Tuhan ya. Tuhan itu baik sekali. Saya percaya bukan hanya sama saya, tetapi sama Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu mau mencari Dia, kalau Bapak Ibu mau berdoa, mencari Dia, mau belajar akan kebenaran firman-Nya, maka Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menjaga langkah-langkah kita ya. Tadi pagi ketika saya berdoa ya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau investasi ini. Menurut Tuhan seperti apa? Saya mau mengalokasikan dana saya yang ada di sini ke sini. Menurut Tuhan seperti apa? Langsung Tuhan itu sudah memberikan warning kepada saya. Warning penglihatan, misalnya penglihatan sebuah kepala babi, tahu kan, kepala babi dari emas. Nah, saya udah tahu langsung apa. Bapak Ibu tahu maknanya, saya udah tahu langsung maknanya. Bu Esther pasti langsung tahu, paham maknanya. Apa itu? Kepala babi dari emas. Saya sudah tahu langsung maknanya. Jadi ya Tuhan, selidikilah hatiku, kenalilah ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu ya untuk berdoa kitab Mazmur ini ya. Berdoa di kitab Mazmur ini. Doanya seperti ini. Ya Tuhan, selidikilah aku, kenalilah hatiku, ujilah aku,
dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apabila ada jalan-jalanku yang serong, dan tuntunlah aku di jalan kehidupanmu. Bapak Ibu, saya mengajar Bapak Ibu ya, wajib doa ini. Kenapa? Supaya kita itu selalu dituntun dalam setiap langkah kita, supaya kita jangan terjerumus kepada jalan-jalan yang salah. Ayat firmannya di mana, Bu Ciara? Coba saya cari ya, saya lupa. Selidikilah. Saya ini suka ingat itunya, lupa itunya ya, alamatnya. Nah, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini doa yang wajib kalau Bapak Ibu pengen selalu dituntun sama Tuhan, ya kan? Supaya kita ini selalu suci, selalu murni hatinya, supaya jangan kita ini tergelincir kepada dosa. Karena dosa itu, upah dosa itu adalah maut. Ya, sebelum maut itu ya kebinasaan dulu, air mata dulu, ya kan? Nggak usah nunggu sampai di neraka, di dunia dulu mengalami air mata, kebinasaan, ya kan? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ya, Bapak Ibu, engkau yang sudah terlanjur ada di dalam situasi seperti ini, ya bukan berarti engkau itu terlambat ya. Selalu ada jalan keluar karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kuasa itu di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menghapuskan bahkan dosa-dosamu. Nah, memang nggak otomatis ya seperti membalikan telapak tangan. Butuh peperangan rohani Anda dan saya untuk kita memberlakukan kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadi kemenangan Anda dan saya. Ya, Bapak Ibu yang sudah terlanjur ada di dalam belenggu kebinasaan itu apa sih, Bu Ciara? Ya, kebinasaan itu ya penuh dengan air mata, kesulitan, penderitaan, mungkin oleh karena kesalahan masa lalu, mungkin ya bukan kesalahanmu, mungkin kesalahan daripada nenek moyangmu, misal ya kan, dari papa mamamu atau kakek nenekmu, dan sekarang saat ini engkau mengalami imbasnya. Apapun yang kau alami, ya tetap selalu ada jalan keluar, walaupun Anda dan saya harus mengambil bagian di dalam peperangan rohani. Sekali lagi, sampai engkau melihat terobosan itu, kemenangan itu terjadi di dalam hidupmu. Ya, jangan hanya Kay Sera, masih ingat lagu Kay Sera, whatever will be. Nah, jangan seperti itu. Anda dan saya yang harus memastikan, memprogram masa depanmu, masa depan anak cucumu, masa depan, bahkan masa depan bisnismu. Engkau dan saya yang harus memprogramnya bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan melakukannya kalau Anda dan sayanya pasif, nggak ngapa-ngapain. Ya, Tuhan tidak akan melakukannya tanpa Anda dan saya. Butuh kerjasama Anda dan saya untuk kita bisa memprogram apa yang kita mau lihat terjadi di masa depan kita, dan di masa depan anak cucu kita, di masa depan keuangan kita, bisnis kita. Ya, oke. Saya rasa nggak banyak lagi ya saya untuk membahas topik ini. Sebetulnya masih banyak sih, tetapi nggak nyampe lagi nih. Saya sebetulnya mau membahas tentang knowledge ya, tentang pengetahuan, tentang skill. Kita bahas ya, sudah pukul 4.46, gak apa-apa ya, kita lanjut ya, bahwa betapa ya knowledge dan skill juga penting ya Bapak Ibu. Oke.
sekali lagi kita ini jangan mengesampingkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jangan berpikir bahwa kita ini umat Allah. Ya nggak apa-apa, kita pakai doa saja. Jurus utama apa? Doa. Ya, memang doa yang utama, tetapi Tuhan juga bisa berbicara lewat knowledge. Knowledge itu apa sih? Pengetahuan. Tuhan juga bisa berbicara lewat skill. Skill itu keahlian ya. Di mana engkau memupuk, cultivate itu yang memupuk sesuatu, di situ Tuhan yang akan menambahkan hikmat di area itu ya. Misalnya misalnya contohnya saya deh, karena saya nggak tahu ya kasih contoh siapa. Contohnya saya misalnya, karena saya itu suka investasi dalam hal, suka trading ya, dalam kripto misalnya. Dalam kripto ya, dalam saham ya dulu ya. Sekarang mungkin udah jarang ya, tetapi dulu saya bermain saham ya, kripto. Karena saya di situ, di area itu. Oh, tadi terputus ya Ibu Roberta. Sekarang sudah on kan? Ya mohon maaf ya, saya lagi di hotel. Ya, sekali lagi ya oke, terima kasih, aman ya, oke. Ya, jadi sekali lagi ya, karena saya itu memang mainan saya di situ, jadi Tuhan kasih saya hikmat di situ. Tetapi kita juga nggak boleh mengabaikan pengetahuan. Ya, jangan Bapak Ibu ada kan yang hanya mengandalkan doa saja. Ya, tetapi Tuhan juga bisa memberikan hikmat lewat pengetahuan. Ya, kenapa misalnya saya bisa dengan yakin ya, bukan hanya saja Tuhan memberikan inner knowing ya, nanti saya bahas ya tentang inner knowing besok-besok ya kalau waktunya tepat. Nah, bukan hanya saja Tuhan memberikan penglihatan misalnya bahwa oh ini misalnya investasi di sini, cara invest di sini misalnya. Tetapi saya juga ya tidak memungkiri ada knowledge, ada pengetahuan yang saya punya. Misalnya dalam hal bermain saham, karena saya tahu misalnya kalau misalnya baca grafik seperti ini itu akan terjadi seperti ini misalnya. Itu dari mana? Dari pengetahuan, bukan? Tuhan bisa berbicara lewat pengetahuan. Iya, bisa saling mengkonfirmasi. Misalnya kayak kemarin kripto, saya bilang sama suami saya, Bitcoin bakalan turun sampai ke sini nih, paling tidak sampai ke sini. Nah, suami saya bilang, mana mungkin sejauh itu bisa turun gitu. Tetapi karena sekali lagi ya, karena saya sering ngomong dan itu kejadian, makanya dia pay attention itu mendengar. Tetapi ketika saya bilang bisa turun sejauh ini, dia bilang mana mungkin bisa sejauh itu. Tetapi kesampaian kan, sekarang turunnya jauh kan, iya misalnya. Tetapi itu ya Bapak Ibu, karena saya memang punya knowledge di situ, sekali lagi punya pengetahuan, punya skill, kepandaian di situ. Nah, dan Tuhan menambahkan kepandaian hikmatnya itu di area itu. Ya kan? Paham kan Bapak Ibu? Apa yang saya bicarakan, bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat hikmat. Nah, sama halnya dengan kalau Bapak Ibu misalnya di area restoran, warung nasi, ya kan? Nah, engkau juga harus mengisi dirimu dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan skill, dengan kepandaian, misalnya di area tersebut. Ya kan, misalnya bagaimana caranya supaya marketingnya
di sosial media itu nge-boom, ya itu knowledge yang harus engkau pelajari. Jadi jangan hanya ngandalin doa gitu. Jangan ya nge-lag ya Bapak Ibu, udah nggak nge-lag kah? Amin ya, berarti sudah nggak nge-lag ya. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, engkau juga harus mengupgrade skillmu, knowledge-mu. Ya jangan hanya ngandalin doa. Ya, karena di mana engkau setia, misalnya di dalam area itu, Tuhan akan menambah-nambahkan kepadamu, termasuk hikmatnya. Tuhan akan ditambahkan kepadamu di area tersebut. Misalnya makanan ya, misalnya engkau yang kerja warung gitu ya, makanan engkau juga mau mengupgrade, misalnya tukang masaknya, engkau harus mau mengupgrade, misalnya cobalah hasil makan warungmu itu ya. Kalau engkau nggak mau makan, ya orang lain juga pasti nggak mau makan, betul? Betul apa betul? Ini kan hikmat yang sehari-hari yang Tuhan ya berikan kepada kita. Jadi bukan hanya saja Tuhan itu berbicara lewat hikmat, lewat penglihatan ya, kayak Bu Esther, kayak saya gitu ya. Bukan hanya saja Tuhan berbicara lewat mimpi, itu alam dimensi roh. Ya nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu kalau waktunya tepat, besok gitu ya. Bagaimana tuh kita bisa mengakses berkat Tuhan lewat dimensi roh, sama halnya seperti Ayub ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke situ, saya membahas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari yang harusnya bisa kita kerjakan, yang harusnya bisa ditambah-tambahkan kepada kita ketika kita juga setia kepada hukum rohani ini. Bagaimana kita mengupgrade, kita punya skill, kita punya pengetahuan, kita punya ya kepandaian dalam hal-hal tertentu. Misalnya kayak Warren Buffett. Siapa di sini yang nggak tahu Warren Buffett? Ya nggak apa-apa, yang nggak tahu, nggak kenal mungkin karena dia di USA alias di Amerika ya. Tetapi kenapa dia bisa sampai kepada orang yang dikenal orang kaya raya? Kenapa investasinya selalu tepat gitu ya? Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari mungkin mereka itu orang dunia, tetapi orang dunia kenapa bisa diberkati begitu luar biasa? Sekali lagi ya, Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya, ya kan? Kebanyakan kita, mohon maaf, bukan Bapak Ibu ya, tetapi umat Tuhan yang ada di live streaming sebelah atau di live streaming tetangga itu ya, kebanyakan mungkin mereka mengaku-ngaku bahwa kita ini umat Tuhan, kita ini anak Allah ya, tetapi kelakuan kita ini nggak sinkron dengan hukum-hukum Allah, ya kan? Hukum-hukum Allah apa? Yang tadi barusan saya bacakan ya, apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, sedangkan mereka tuh yang saya bilang itu ya, yang di USA itu, yang dikenal orang yang diberkati Tuhan luar biasa itu, ya mungkin isi hatinya itu nggak seperti ini. Orang-orang seperti itu ya yang saya perhatikan ya, kayak misalnya anak saya yang seperti itu, kenapa dia bisa berhikmat begitu, bisa menganalisa sesuatu dengan tepat sekali. Saya perhatikan hatinya itu ya, yang usah jauh-jauh ke Warren Buffett kayak anak saya itu ya, hatinya itu sama sekali nggak apa ya, nggak kayak kita gitu orang dagang ya, cari cuan gitu. Orang dagang begitu kan, cari profit. Tapi hatinya itu ya, dia melihat, memandang segala sesuatu itu yang seperti saya jelaskan kan, bagaimana memandang segala sesuatu itu dengan kebenaran dan keadilan. Itu adalah prinsip hukum Allah. Mungkin yang saya jelaskan kemarin kan, mungkin anak saya itu nggak seperti saya yang ya baca firman, bagiin firman ke Bapak Ibu. Tetapi itu sudah mendarah daging, hukum Allah itu sudah menempel, menyatu dengan hidupnya. Jadi
ketika dia melihat bahwa satu perusahaan misalnya melakukan sesuatu yang ilegal, yang tidak adil, misalnya mempekerjakan karyawan di bawah umur dengan upah yang sangat minim. Nah, itu dia udah signal, oh itu nggak bener, saya nggak mau support ke perusahaan seperti itu. Makanya dia bisa mengambil satu analisa, menganalisa segala sesuatu dengan ketepatan. Demikian pula misalnya kayak Warren Buffett, misalnya kayak Jeff Bezos, atau siapa namanya yang punya Amazon, saya lupa ya. Kenapa bisa diberkati luar biasa? Kenapa? Karena dia memakai prinsip-prinsip hukum rohani. Bagaimana memuaskan pelanggan, bagaimana jangan sampai pelanggan itu merasa dirugikan ketika dia membeli satu produk di Amazon. Ya, perhatikan, kembali lagi ke hatinya itu nggak kepengen merugikan orang lain. Hatinya itu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bukan? Ya, kenapa mereka bisa diberkati luar biasa? Balik lagi, jangan sampai kita, ya, kesimpulannya sudah hampir pukul 5, jangan sampai kita ini ngaku-ngaku umat Tuhan, seharusnya kita ini diberkati Tuhan, tetapi sikap hati kita, ya, hikmat kita itu nggak adaan. Maksud saya hikmat, ya itu kan hikmat kan. Dan sikap hati kita ini mencintai dunia ini, menghalalkan segala cara. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi. Ya nggak heran kita menuai kebinasaan seperti apa yang tertulis di firman Tuhan, bukan? Sedangkan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukan firman Tuhan, mereka menerapkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sehingga walaupun mereka nggak ngaku percaya Tuhan Yesus, tetapi karena mereka melakukan dan taat tunduk sama hukum-hukumnya firman Tuhan, mereka menuai kehidupan, ya kan? Yang setuju katakan amin, yang nggak setuju enggak apa-apa. Terima kasih Kakak Lubiuseni, Ibu Esther, Kakak JS91, Ibu Evi, Kakak Orlando, Ibu Elita, Kakak Permata, Ibu Nana, Ibu Meliana, Kakak Kristina, dan semuanya banyak sekali. Terima kasih ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu ya. Bagaimana kita juga mau menjaga hati kita suci supaya kita bisa dipimpin hikmat Allah itu dengan jernih, kita bisa menangkap ya. Dan bagaimana kita juga mau mengupgrade skill, knowledge kita, sehingga kita bisa mengakses sekali lagi hikmat Allah, karena Allah bisa memberikan pimpinan lewat knowledge, lewat skill. Oke, kalau begitu saya akhiri ya pembahasan firman, karena sudah pukul 5, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menuntun kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menolong kami, membukakan mata hati kami, sehingga kami mengenal jalan-jalan-Mu. Saat ini Bapa di surga, ampuni kami kalau mungkin saat ini kami ada dalam situasi yang kesulitan, serba sulit, serba susah, mungkin karena kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di masa lalu, karena keputusan-keputusan yang salah yang kami ambil tanpa kami mengandalkan hikmat-Mu, sehingga kami saat ini ada di dalam situasi penuh dengan penderitaan. Kami sekarang tahu, sadar bahwa bukan karena Tuhan tidak menolong, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kami, bukan karena Tuhan tidak memimpin kami, tetapi kamilah yang kurang pengetahuan, sehingga seperti firman-Mu berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan hukum-hukum-Mu, akan jalan-jalan-Mu.
akan hikmat-Mu. Saat ini kami datang kepadamu, ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami. Saat ini menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa kami, kutuk keserakahan, kutuk mengandalkan diri sendiri. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula kutuk langit tembaga, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk saat ini aku usir keluar dari kehidupannya Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah membayar semua harga daripada dosa-dosa kami di atas kayu salib. Semua kutuk-kutuk kami sudah dipakukan di atas kayu salib. Saat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah diampuni, yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan. Saat ini saya berdoa doa berkat darah Yesus yang sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan saat ini hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami semua. Saat ini saya berdoa doa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, jamahlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat saat ini. Jadilah engkau bebas. Terima kasih Roh Kudus, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan atas Bapak Ibu semua, urapan kesembuhan mengalir atas Bapak Ibu semua, mengalir, membebaskan, menyembuhkan apapun sakit penyakitmu saat ini. Kesembuhan mengalir lebih lagi. Roh Kudus terima kasih, mengalir, membebaskan, menyembuhkan. Yang sakit kepala sekarang sakit di kepalamu sudah sembuh, tekanan darahmu normal, asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di leher, yang sakit demam sekarang sembuh. Yang sakit di leher, yang sakit di persendian, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau sekarang, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu, terima kasih kuasa Tuhan mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua sel kanker, sel tumor, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhanmu. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya, boleh tuliskan komentar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ya, Ibu Mary, ya, mohon doakan agar saya semangat hidup, ya. Segala roh kekhawatiran, roh intimidasi, roh depresi, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Saya lepaskan kasih Tuhan, sungai sukacita surgawi. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu Mary, apa yang Bu Mary rasakan setelah didoakan? Saya berdoa untuk Ibu Mama Erlan ya, yang sakit mata kanan. Kasih Tuhan mengalir menjamah mata kanannya Ibu Mama Erlan sekarang. Jadilah engkau bebas, sakitnya sembuh, sakitnya sudah hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Mama Erlan. Ya, Ibu Roberta, engkau sudah bebas dari belenggu kuasa gelap. Sekarang kau sudah bebas, ya, dipenuhi oleh kuasa Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Allah mengalir memenuhi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diberkati masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Mohon maaf ya saya ini. Mari kita naikkan satu pujian ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk dukungannya. Untuk tap-tap layarnya. Ada Ibu Rine, ada Ibu Eli tadi. Ya, Kakak Orlando terima kasih untuk dukungannya, untuk tap-tap layarnya ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Kakak Meliana. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Ada usulan kah pujiannya? Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyembuhkan aku. Ada yang ngomong begitu, saya tadi itu ya sakit Bapak Ibu. Ya, tetapi terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan aku ya. Karya terbesar. Itu apa judulnya ya, karya terbesar kah? Oke, terima kasih Kakak Orlando. Oh iya ada, mari kita naikkan pujian ini ya. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Christina, rajin-rajin ya ikut live streaming. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang membagikan berkat ketika doa berkat. Iya kan, Ibu Esther yang lihat ya. Oke, mari kita berdoa. Maksudnya mari kita memuji Tuhan ya, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku
berubah kasih-Mu, Kaya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Tuhan, biarlah Engkau saja yang termulia, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam hidupku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, biarlah Engkau saja satu-satunya yang terutama, yang paling berharga dalam hidup kami. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, hindarkan kami dari kebinasaan oleh karena hati kami yang mungkin terpaut dengan hal-hal yang lain di dunia ini. Roh Kudus, mampukan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, adakah yang mau didoakan secara khusus? Yang lagi sakit, boleh saya kasih kesempatan. Kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan Tuhan. Ya Bapak Ibu nggak tahu ya,
dari semalam itu ya saya sakit. Ya terima kasih ya Roh Kudus, sekarang sudah hilang semua. Sakitnya sudah hilang semua, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nah, kalau sakit itu ya Bapak Ibu jangan dibawa tidur. Kalau Bapak Ibu sakit itu harus kayak saya, dibawa melayani Tuhan. Jadi apa? Sakitnya hilang semua. Ketika saya doakan doa kesembuhan buat Bapak Ibu, malah saya ya disembuhkan. Ya kan? Padahal pada saat saya bagiin firman ke Bapak Ibu itu saya nggak fokus karena kepala saya begini-begini nih. Karena kepala saya itu sakit sekali ya. Tapi sekarang hilang sama sekali, puji Tuhan. Terima kasih dukungannya Bapak Ibu ya, udah 100k, puji Tuhan, terima kasih. Ya, Pak Eliader, terima kasih ya Bapak. Yang harus Bapak lakukan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya dengan sempurna. Negatif sel-sel kanker, negatif apapun kata dokter, apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, yakni oleh bilur darahnya Engkau sudah sembuh dan saya sudah sembuh. Amin, gitu ya Pak Eliader. Itu adalah doa wajibmu setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah terberkati semua, sudah sembuh semua, sudah sehat semua, dan sekarang sudah tahu kan apa yang harus engkau lakukan dengan bisnismu itu, dengan usahamu, atau dengan keuanganmu, atau dengan investasimu. Sudah tahu kan? Ya Bapak Ibu boleh sih kalau misalnya mau nunggu ya, besok-besok nanti saya akan share bagaimana Tuhan memimpin lewat inner witness atau lewat kesaksian batin ya, nanti besok-besok. Oke, kalau gitu terima kasih Kakak Susana, Kakak Meliana, Ibu Evi, ada Kakak Joy tadi, Kakak Pria Legenda, Kakak Yesi Sepa, Kakak Orlando, dan Ibu Esther. Terima kasih untuk doa-doanya. Cece Heni, terima kasih. Ibu Rine, terima kasih. Kakak Kristina, terima kasih semuanya. Shalom, 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 dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.